Perkenalkan, nama saya Fauzia dari Kabupaten Pekalongan, kelas Al-Quran Hadis B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis. Ya, sudah siap semuanya? Siap. Ya, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu, nggih, Mas Irfa. Disiapkan teman-temannya untuk berdoa. Tempat duduk siap, berdoa mulai. Sebelum melakukan kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Sudah sarapan semua? Sudah. Alhamdulillah. Oke, Bu Guru absen terlebih dahulu, nggih? Yang dipanggil jawab hadir atau hadiroh. Anggun Najwa, Anik Nasyaya, Arif Nur Zahra, dan berabsen. Alhamdulillah berangkat ya, udah berangkat. Mas siapa tadi? Masih sakit ya? Oke, kita doakan semoga Mas Izan segera sembuh. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai, coba dirapikan dulu tempat duduknya. Pecinya yang masih miring, bajunya yang masih berantakan, nah, masukkan bajunya Mas Lisi. Ya, bukunya disiapkan, ya dimasukkan Mas Lisi. Bisa sendiri? Oh ya bisa, masukkan ya. Nah, yang rapi begitu kan bagus jadinya. Oke, sudah rapi semua ya? Kemarin kita sudah, minggu kemarin ya, kita sudah belajar tentang apa? Hadis keutamaan memberi. Ya, sudah membaca, sudah menerjemahkan hadis keutamaan memberi. Masih ingat pelajaran yang lalu? Masih. Sekarang guru tanya, coba kemarin bagian hadis ada berapa? 3. Apa saja? 1. Sanad, matan, perawi. Perawinya siapa? Sanadnya. Kemudian matanya bunyinya apa? Oke, mantap, mantul, mantap, keren kalian semuanya. Oke, sekarang pada hari ini kita masih belajar tentang hadis keutamaan memberi. Tadi pada kandungan hadis. Kandungan hadis keutamaan memberi. Nah, sekarang. Nah, tujuannya apa pada hari ini? Yang harus kita capai nanti setelah pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menyimpulkan kandungan hadis keutamaan memberi. Nanti sampai di akhir pelajaran nanti sampai kalian bisa menyimpulkan kandungan hadis keutamaan memberi. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan sikap atau perilaku yang sesuai dengan kandungan hadis keutamaan memberi. Yang ketiga, siswa mampu mendemonstrasikan hafalan hadis keutamaan memberi. Tujuannya ya, yang pertama menyimpulkan kandungan hadis, yang kedua menunjukkan sikap perilaku yang sesuai dengan kandungan hadis, yang ketiga kalian bisa menghafal hadis keutamaan memberi. Oke semuanya. Oke, sebelumnya biar kita semangat, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Masih ingat tepuknya ya? Masih. Oke, tepuk semangat. Silakan.
Bagus. Itu bukan gambar saya ya. Kita lihat sini. Gambar kedua, gambar ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Lihat gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Coba, adakah yang berani menjelaskan gambar yang pertama? Siapa? Mbak Anggun. Ya, Mbak Anggun, coba jelaskan gambar yang pertama. Gambar yang pertama, orang yang bersedekah dan orang yang diberi itu merasa senang. Oke, gambar orang bersedekah dan orang yang diberi merasa senang. Oke, sekarang gambar yang kedua. Coba siapa yang mau menjelaskan gambar yang kedua? Yang berani siapa? Ngacung. Mas Irfa, coba Mas Irfa. Orang kikir yang tidak mau memberi kepada pengemis tapi malah memarahi pengemis, pengemisnya sedih. Oh iya, gambar orang yang kikir ya ini ya. Ada orang pengemis datang tapi tidak mau memberi, malah mengusir. Iya, ya, satunya gambar yang memberi, satunya gambar orang yang kikir. Coba dari kedua gambar ini, kira-kira kalian mau meniru yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Coba jelaskan kenapa pilih yang pertama. Ada yang bisa menjelaskan? Mas Risi, coba dijelaskan kenapa pilih yang pertama. Kita harus meniru orang yang mau bersedekah dan jangan meniru orang yang kikir. Dan karena orang yang kikir akan jauh dari surga dan Allah. Oh iya, kalau orang yang beri itu cintai oleh Allah. Oh iya, oke, kita lihat gambar yang pertama, kedua. Gambar yang pertama itu orang yang memberi, orang yang mau bersedekah. Sedangkan gambar yang kedua itu orang yang kikir, orang yang tidak mau bersedekah, pelit, ya kan? Pelit alias apa? Medit atau bakhil namanya. Nah, orang yang memberi itu adalah akhlak yang terpuji yang harus kita tiru, karena dengan memberi kita membuat orang lain menjadi senang, bisa membantu orang lain. Kalau kikir, orangnya akan apa? Senang apa tidak sama kita? Tidak, ya tidak akan senang. Ya, makanya meniru pada perbuatan yang pertama. Sekarang semuanya dibuka bukunya masing-masing halaman. Dalam berapa yang ada kandungan dilihat? Halaman 53. Dibuka ya, halaman 53 dibuka. Sudah dibuka halaman 53? Ya, oke. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Halaman 53 dibaca sendiri terlebih dahulu ya. Dibaca dulu. Semuanya membaca. Oke, sudah semuanya ya? Sudah, oke. Sekarang kita baca hadisnya bersama-sama terlebih dahulu. Oke, saya lihat ke sini. Baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bismillah. Satu-satu ya untuk penilaian ya. Oke, selanjutnya sekarang. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kandungan hadis keutamaan memberi. Dilihat, coba diamati. Di sini kandungan hadis keutamaan memberi. Yang pertama apa? Coba bareng-bareng satu. Memberi lebih utama daripada meminta. Memberi dengan ikhlas dan tidak pilih kasih. Yang ketiga, orang
Yang pertama, orang yang memberi lebih utama daripada orang yang meminta. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tadi dikatakan dalam hadis, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas, tangan di atas ya, lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya adalah orang yang memberi itu lebih utama daripada orang yang meminta. Nah, anak-anakku semuanya, di dalam hadis ini kita diperintahkan untuk memberi, untuk bersedekah. Ya, bersedekah. Dan di dalam hadis ini kita juga diperintahkan untuk menjauhi sikap apa? Sikap meminta. Nah, di sini kita diperintahkan untuk bersedekah. Karena apa? Karena harta yang kita miliki adalah apa? Adalah titipan Allah. Ya, adalah titipan Allah. Jangan takut untuk bersedekah. Karena apa? Tidak akan habis. Jangan takut habis, artinya kalau bersedekah tidak akan habis. Karena kita bisa lihat ketika kita memberi, orang yang kita beri pasti akan senang. Kalau senang pasti mendoakan kita, pasti mendoakan dikasih ini, pasti akan mudah-mudahan misalkan yang masih Irfa diberi rezeki sama Allah, itu kan. Nah, begitu juga dalam sebuah hadis dikatakan ada malaikat yang selalu mendoakan orang yang bersedekah. Dikatakan dalam hadis, setiap harinya itu ada 2 malaikat yang turun mendoakan. Yang satu berdoa, malaikat yang satu berdoa, Allahumma a'ti mumfikon kholafan. Ya Allah, berilah pengganti kepada orang yang memberi. Satunya lagi berdoa, ya Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah kehancuran pada orang yang menahan. Maksudnya apa? Berilah kehancuran kepada orang yang kikir. Sudah didoakan oleh malaikat. Yang bersedekah didoakan semoga mendapat ganti, yang kikir didoakan semoga hancur. Sampai pengennya hancur apa bertambah? Maka seringlah apa? Memberi. Ya, kayaknya lemes ini. Ya, biar semangat lagi kita tepuk terlebih dahulu ya. Tepuk semuanya. Silakan berdiri. Boleh berdiri semuanya. Biar tidak lemes ya. Sudah berdiri semuanya. Biar berdiri semuanya ya, semangat ya. Kita biar tidak lemes lagi ya. Kita tepuk bersama-sama semuanya, bersemangat. 1, 2, 3. Siapa suka memberi tunjukkan saya. Siapa suka memberi angkat saya. Siapa suka memberi cintai Allah. Siapa suka memberi cintai sama. Memberi? Yes. Kikir? No. Sudah semangat lagi? Bersedekah kan harus punya ya, harus ada kan? Kalau bersedekah harus punya apa? Duit, uang, ya kan? Makanya apa? Di dalam hadis kita diperintahkan untuk bekerja keras. Kenapa kok diperintahkan bekerja keras? Kenapa? Kenapa diperintahkan untuk bekerja keras? Untuk bisa memberi. Oh iya, kalau dengan bekerja keras kita bisa punya apa? Uang. Dengan punya uang kita bisa memberi. Dengan punya uang kita juga terhindar dari meminta solusi. Apa betul? Sekarang coba ada yang mau tanya, ada yang mau berpendapat, monggo siapa yang mau tanya? Mbak Alea, coba nggak usah malu-malu, Mbak Alea silakan mau tanya apa? Bagaimana sikap kita saat bersedekah? Bagaimana sikap kita saat bersedekah?
Ini ada tanya dari Mbak Alea. Bagaimana sikap kita saat bersedekah? Ada yang bisa menjawab? Mbak Siska, silakan Mbak Siska dijawab Mbak. Saat kita bersedekah, sikap kita harus ikhlas, tidak mengharap imbalan, lemah lembut, sopan. Oh iya, saat bersedekah harus apa? Ikhlas, tidak mengharap imbalan, lembut, sopan. Ada yang lainnya yang mau bertanya lagi? Mas Ian, coba Mas Ian mau tanya apa? Yang patut kita beri itu siapa saja? Yang patut kita beri siapa saja sih? Yang bisa kita beri siapa saja? Tidak boleh pilih kasih tadi ya? Siapa coba yang mau menjawab pertanyaan Mas Ian? Mas siapa? Mas Rizky apa Mas Rizky? Fakir miskin, pengemis, anak yatim, anak terlantar. Fakir miskin, pengemis, Anak yatim, terlantar. Oke, itu coba Mas Rizky. Oke anak-anakku, ada pertanyaan yang pertama, Bu Guru jelaskan kembali ya. Yang pertama pertanyaan dari Mbak Siska tadi, bagaimana sikap kita ketika bersedekah? Sikapnya yang pertama kita harus ikhlas, tidak mengharapkan imbalan, sopan, lemah lembut. Kalau memberi itu tidak boleh dengan kasar. Mau ngasih tapi ini buat kamu, jangan ya. Tetap harus lemah lembut meskipun dengan orang yang tidak punya. Kita harus menghormati ya. Ikhlas juga, tidak boleh mengharap imbalan atau balasan. Yang kedua pertanyaan dari Mbak siapa? Mas Ian. Siapa saja sih yang kita bisa beri, ya kan? Siapa saja yang kita sedekahkan, pada siapa saja? Ada siapa saja di? Terus? Nah, dalam memberi kita tidak boleh pilih kasih kepada siapa saja yang membutuhkan. Tadi ada pengemis, ada fakir miskin, ada anak yatim, ada anak terlantar, dan orang-orang lain yang membutuhkan. Kita harus membantu, tidak boleh pilih kasih. Yang ketiga tadi kita dari Mbak Naya. Apa Mbak Naya tadi lupa? Oh iya, apa saja yang kita bisa berikan kepada orang lain untuk bersedekah? Tidak hanya uang ya yang kita sedekahkan ya. Tidak hanya uang, tapi bisa apa? Senyum juga boleh. Senyum itu apa sedekah yang paling gampang. Tapi susah juga sih senyum ya. Susah membuat senyum? Banyak senyum ya. Kalau sama orang lain banyak senyum, tapi jangan senyum sendiri. Nanti kayak orang. Nanti dikira kenapa? Ya banyak senyum itu sedekah. Kenapa senyum sedekah? Karena kenapa senyum sedekah? Kenapa ya? Iya, membuat orang lain senang. Kalau kita cemberut, orang lain senang apa enggak? Enggak, orang kita senyum. Senang apa orang disenyumi? Senang ya. Paham ya? Sampai sini paham betul? Paham semuanya? Oke. Sekarang kalian membentuk kelompok masing-masing. Kelompoknya masih sama seperti kemarin. Silakan dibagi kelompoknya. Sudah membentuk kelompok semuanya? Sekarang Bu Guru mau menjelaskan. Nanti Bu Guru akan memutarkan video tentang memberi, tentang bersedekah. Nah, nanti tugas kalian mendiskusikan hasil pengamatan video yang Bu Guru tayangkan di layar. Tugasnya apa? Kalian cermati. Nanti kalian cermati bareng-bareng. Nah, kamu menunjukkan perilaku atau sikap yang ada dalam video tadi yang sesuai dengan kandungan hadis
Lembar kerja kelompoknya berbagi satu-satu. Oke, perhatikan semuanya. Sudah menerima semua lembar kerja diskusi? Oke. Nanti hasil pengamatannya kalian semua nanti kalian tulis di sini. Apa saja hasil pengamatan kalian? Hasil pengamatan videonya apa saja? Ditulis di sini. Dipikir bersama-sama. Ya, semuanya ikut berpikir. Jangan ada yang malas-malasan. Nanti kalau sudah ditulis di sini, nanti dipresentasikan semua kelompok maju satu per satu. Ya, setelah itu kita akan tanya jawab bersama-sama. Paham betul? Nanti Bu Guru akan menilai kelompok mana yang paling aktif. Nanti akan Bu Guru kasih hadiah. Mau tidak hadiah semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Hadiahnya untuk kelompok yang terbaik. Oke, maka ayo berlomba-lomba untuk menjadi kelompok yang terbaik. Paham betul? Sekarang Guru putar dulu videonya ya. Kalian amati bareng-bareng. Bu, Kaina jalan dulu. Assalamualaikum. Iya, hati-hati. Waalaikumsalam. Jelas mau. Yuk kita buat sekarang. Oke, sudah mengamat semua ya? Nah, sekarang silakan kalian diskusikan sikap apa saja yang sesuai dengan kandungan hadis keutamaan memberi. Silakan diskusikan bersama-sama. Yuk. Sudah selesai semuanya? Sudah. Sekarang dari kelompok masing-masing maju untuk presentasi hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok ke-1. Ya, silakan maju ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, Ilfa, Iyan, Silvi, Sira, Ulfa. Ya. Sopan kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diskusi semuanya, sudah presentasi juga. Sekarang dari hasil presentasi tadi, ada yang mau bertanya kepada kelompok yang lainnya? Oh ya, Mbak Siska, dari kelompok berapa Mbak Siska? 3. Mau tanya kelompok berapa? 1. Oke, kelompok satu perhatikan ya. Ya Mbak Siska. Apa menyingkirkan paku termasuk sedekah? Kenapa? Apa? Menyingkirkan paku termasuk sedekah? Apakah menyingkirkan paku termasuk sedekah? Hati-hati ya di video ya. Coba jawab kelompok 1, Mbak. Mas, siapa yang mau menjawab? Oh ya, Mas Risik, silakan dijawab. Ya, karena bisa menyelamatkan orang dari kecelakaan dan membuat orang lain menjadi aman Oke. dari jalan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 3 bareng-bareng. Ya, tadi pertanyaannya, apakah tadi menyingkirkan paku itu termasuk sedekah? Iya, termasuk sedekah. Karena apa? Menyingkirkan paku itu bisa menyelamatkan orang yang berlalu lalang di jalan. Karena sedekah itu tidak hanya uang, tidak hanya uang semata, tapi bisa juga dengan yang lainnya, termasuk menyingkirkan paku tadi. Ada yang mau bertanya kembali dari kelompok yang lainnya? Mbak Aski, silahkan Mbak Aski.
Dari kelompok berapa Mbak Aski? Dari kelompok 4. Silakan Mbak Aski. Bagaimana jika ada pengemis tapi kita tidak punya uang? Gimana ulangi? Bagaimana kalau ada pengemis tapi kita tidak punya uang? Hanya pada kelompok berapa? Tadi pertanyaan Mbak Aski, bagaimana kalau ada pengemis tapi kita tidak punya uang? Bagaimana ya? Ada yang mau bantu Mbak Ulfa? Bagaimana Mbak? Mau pastiin? Apa coba? Kalau tidak punya uang tidak usah membayar apa. Yang penting kita harus dengan sikap yang sopan, tidak boleh kasar. Dan jika kita berbuat salah kepada pengemis itu segera minta maaf dengan sikap yang sopan, lemah lembut, agar dan tersenyum. Oke ya, tepuk tangan untuk yang jawab ya. Ya, betul. Kalau ada pengemis datang pada kita, terus kita tidak punya uang, ya kita minta maaf sama pengemis itu. Maaf Bu, maaf Pak, saya tidak punya uang. Tapi ngomongnya yang sopan, tidak boleh kasar. Ya minta maaf tidak apa-apa. Kalau kita punya makanan ya kita beri makanan. Kalau nggak ada sama sekali ya minta maaf. Pak, sampai di sini semuanya? Oke. Sudah semua ya sekarang. Ketua kelompoknya maju. Hasil diskusinya ditempel di papan dari kelompok 1. Nah, ini apa tuh? Saya bantu. Yo, silakan. Nah, sana ya ditempel. Ditempel, yuk. Banyak dong. Sekarang kelompok kedua. Sudah ditempel semuanya ya? Bu Guru tadi udah janji kelompok yang terbaik akan Bu Guru kasih hadiah ya. Dari pengamatannya Bu Guru sudah mendapatkan satu kelompok yang terbaik. Kira-kira kelompok terbaik kelompok berapa ya? Yang terbaik satu pada kelompok berapa? Kelompok 1. Nah, sekarang kan semuanya kelompok 1. Ke depan. Semuanya kelompok 1, kelompok 1. Apa kelompoknya ya? Nih, ya tepuk tangan semuanya. Nah, semuanya nanti lebih aktif lagi ya kelompoknya ya, biar menjadi kelompok yang terbaik. Oke, sekarang kita hafalan ya, yang Bu Guru panggil maju ke depan untuk hafalan hadis dengan terjemahannya. Sudah dihafalkan di rumah kan ya? Ya, Bu Guru panggil maju untuk diambil nilainya. Paham betul? Siap? Siap. Oke. Yang pertama, Mas Irfa Al-Alim. Yang Mas Irfa. Ya, hadapnya ke sana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al yadul yang ghairu minal ladzi sufla wal yadul yang yal mubiqah wal yadul sufla yasaina. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah yang memberi dan tangan di bawah adalah yang meminta-minta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, keren. Silakan. Terakhir ya Mbak Siska. Mau Bapak. Bismillahirrahmanirrahim.
Tangan di atas adalah yang memberi dan tangan yang di bawah adalah yang memberi. Hadis riwayat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, benar, keren ya. Sudah maju semuanya. Kalian semuanya keren. Terima kasih sudah menghafal di rumah ya. Sekarang kita simpulkan bersama-sama pelajaran pada pagi hari ini ya. Anak semuanya tadi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya apa? Ketika memberi kita sikapnya harus bagaimana? Tidak boleh apa? Karena orang yang memberi tadi balasannya apa? Selain itu kembalikannya kalau orang yang pikir balasannya apa? Selanjutnya biar bisa memberi, biar terhindar dari meminta-minta, kita harus bagaimana? Kalau bekerja keras kita bisa apa? Ada orang yang memberi. Oke, maka kita harus memilih mana? Memberi atau meminta-minta? Sekarang kita bersama-sama simpulkan dengan sholawat bareng-bareng ya. Oke, bareng-bareng sama-sama kita sholawat ya. 1, 2, 3. Sholatullah, salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah ala yasin habibillah. Orang yang memberi lebih baik dari orang yang menerima. Memberi dengan ikhlas dan tidak pilih kasih. Harta yang kita miliki adalah titipan Allah. Kita harus senang berbagi untuk membersihkan diri. Orang yang dermawan pastinya akan beruntung, sementara orang yang pikir pastinya akan rugi. Sholatullah, salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah ala yasin habibillah. Oke, terima kasih semuanya. Sekarang guru akan mengambil nilai kalian semuanya mengerjakan soal. Pada hari ini soalnya ada 5 soal, dikerjakan selama 5 menit, dikerjakan sendiri-sendiri. Soalnya tadi ada 5, dikerjakan selama 5 menit, dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh turun-turun. Paham, Mbak? Paham betul? Kerjakan sendiri-sendiri. Diberi nama dan nomor absennya masing-masing. Selesai semuanya. Sekarang kumpulkan ke depan semuanya ya. Sudah selesai semuanya ya? Guru ulangi lagi bahwasanya tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya orang yang memberi lebih baik daripada orang yang meminta. Memberi harus dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengharap balasan apapun atau mengharap pujian. Memberi kita kepada siapa saja, tidak boleh pilih kasih.
fakir miskin, anak yatim, anak terlantar, dan siapapun yang membutuhkan bantuan kita. Nah, Allah lebih mencintai orang yang memberi, dan Allah tidak suka orang yang kikir. Maka kalian semuanya biasakanlah memberi sejak kecil. Sejak sekarang kalian biasakan memberi, jangan pelit. Paham betul? Oke, anak-anakku semuanya, kita dari pagi sudah belajar dari membaca dan mencermati hadis, mencermati kandungan hadis, dan diskusi sudah semuanya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Pesan guru, kalian baca di rumah materinya dan biasakanlah memberi peduli kepada orang lain. Minggu depan nanti, karena kita sudah selesai materinya sudah habis hari ini ya, minggu depan kita akan ulangan harian 1. Ulangan harian, minggu depan ulangan harian kalian belajar di rumah. Nah, ya kalian belajar di rumah dari yang pertama ya, membaca, menerjemahkan, dan kandungan hadis, keutamaan memberi. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan pembacaan dalam